Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang penyelesaian soal UAS, yaitu pengerjaan section 8.5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wendy Cahaya Kurniawan, NIM 23010101048. Oke, langsung saja kita ke pengerjaan lab 8.5 ya. Yang diharapkan setelah kita mengerjakan lab ini yaitu mampu memverifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi pada objek service dan deployment RHOCP, lalu menerapkan objek-objek RHOCP ke dalam cluster. Oke, langsung saja kita persiapkan lingkungan labnya dulu dengan mengeksekusi perintah lab start OpenShift lab. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Kita tunggu labnya berjalan. Nah. Setelah itu untuk melanjutkan labnya kita buat terminal baru. Kita sekarang serahkan dulu. Nah, setelah itu lalu di instruksi 1 dan 1.1 di sini suruh autentifikasi dan navigasi proyek, masukkan ke cluster OpenShift, masuk sebagai pengguna developer dengan mengeksekusi perintah OC login -u developer -p developer saja. Kita eksekusi, Ctrl C, Ctrl V, send. Enter. Sini setelah login successful, di sini 1.2 yaitu pastikan Anda berada di dalam proyek OCP Lab dengan mengeksekusi perintah OC Project OCP Lab untuk memastikan kita sudah berada di dalam proyeknya. Enter. Nah, sini sudah keluar already on project, berarti kita sudah berada di dalam proyeknya. Lalu di instruksi 2 kita disuruh berpindah ke direktori kerja, masuk ke dalam direktori yang berisi file-file YAML aplikasi dengan mengeksekusi perintah cd do188 labs OpenShift lab. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah. Setelah itu di poin ketiga sini mengatasi masalah dan menerapkan quotes API deployment. Lalu analisis validasi file deployment YAML saat pertama kali mencoba membuat objek development. Sistem menolak karena adanya ketidakcocokan label antara spec selector matchlabs ls dan spec template metadata lab ls. Label. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Enter. Nah, di sini sudah invalid, berarti udah benar.
Lalu di 3.2 kita disuruh memperbaiki file deployment.yaml menggunakan text editor agar memiliki struktur label pemilih yang cocok seperti di bawah ini. Kita eksekusi dengan perintah vim copy deployment.yaml trophy enter. Nah, di sini kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kita insert dulu i agar bisa diedit. Di sini kita sesuaikan yang disuruh quotes API di kita tambahkan API, lalu di labelsnya apps code saja sudah. Lalu untuk menyimpannya tekan escape .2 wiki enter. Lalu di 3.3 kita disuruh membuat eksekusi deployment dengan menjalankan perintah berikut untuk menerapkan perubahan yang sudah diperbaiki. Berarti di sini kita disuruh membuat eksekusi deploymentnya dengan perintah oc create -f deployment.yaml. Langsung kita copy, Ctrl+V, enter. Nah, sini sudah dibuat. Lalu di 3.4 memverifikasi status pod API. Langsung saja untuk memverifikasi pod API-nya kita jalankan oc-get po. Enter. Nah, sini sudah terlihat. Pastikan mode quotes API telah berjalan dengan status running. Nah, di sini kita sudah melihat statusnya sudah running. Lalu di langkah 4 ini kita disuruh mengonfigurasi jaringan dengan service.yaml. Aplikasi quotes UI membutuhkan akses komunikasi ke quotes API melalui URL http quotes.api 8080. Langsung saja di 4.1 sini menyesuaikan konfigurasi objek service, suruh menyesuaikan konfigurasi objek service, lalu buka file service.yaml menggunakan text editor dan sesuaikan konfigurasinya agar memetakan traffic point 8080 ke target portable yaitu apps quotes API serta menggunakan nama metadata quotes API. Saja kita eksekusi. Oke, di 4.1 sini kita disuruh membuka open service di Gedit ya dengan perintah Gedit spasi service.yaml enter. Nah, dalam sini kita disuruh menyesuaikan portnya seperti yang ada di 4.1 nih. Sini portnya kita rubah ke
80 lalu target poinnya 80 juga. Nanti quotesnya tambahkan API, lalu kita save. Belum di atasnya, di name quotesnya kita tambahkan API, quotes API. Oke. Lalu kita save. Setelah di save, terus setelah itu kita masuk ke 4.5, yaitu membuat object service. Ini kita suruh terapkan file konfigurasi layanan tersebut ke OpenShift. Langsung kita eksekusi, Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Sudah dibuat. Lalu di 4.6 ini kita disuruh memverifikasi konfigurasinya, service konfigurasinya. Gunakan perintah deskripsi untuk memastikan selektor dan target point telah mengarah ke IP internal port API secara benar. Berarti kita gunakan perintah ini, kita langsung copy, Ctrl+V, enter. Nah, sini kita bisa lihat sini name-nya sudah sesuai, quotes API, lalu apps quotes API juga udah sesuai. Sudah. Di sini kita disuruh membuat container jika masih error, verify container jika masih error. Ya. Bentar. Sini sudah benar. Di 4.8 kita disuruh melakukan pemulihan pada port quotes UI. Sini kita juga bisa menghapus port yang mengalami masalah, yaitu hapus port UI yang rusak agar replika mengontrol deployment secara otomatis memicu pembuatan ulang kontainer baru yang segar. Oke, langsung saja kita eksekusi. Enter. Oke, sudah di delete. Langsung kita lihat statusnya. Nah, sini sudah sesuai. Lalu di bagian 5 ini kita disuruh untuk membuka di browser dengan link http quotes UI http lab apps http4 example.com ini, dan disuruh memastikan apakah yang muncul sudah sama seperti di gambar. Langsung saja kita activities ke sini, kita langsung copy saja.
Ctrl C, Ctrl V di sini. Nah, sini bisa kita lihat isinya sudah sama, berarti sudah benar. Dan kita kembali lagi ke terminalnya. Untuk mengakhiri labnya kita disuruh mengeksekusi perintah lab finish OpenShift lab. Kita eksekusi, Ctrl C, Ctrl V. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tercentang semua, berarti tidak ada yang error. Kita tunggu labnya finish. Nah, sini bisa kita lihat sudah sukses. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.